Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabarnya pagi ini? Ya, tadi pas berangkat sekolah sudah sarapan apa belum? Nah, apa manfaat dari sarapan itu? Semangat dalam belajar, punya energi, ya, fokus juga ya. Nah, sebelum kita mulai berdoa, apa keutamaan dari doa itu sendiri? Siapa yang tahu? Apa keutamaan berdoa sebelum belajar? Kita Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus ilmu yang barokah, apalagi ilmu cepat masuk ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita breaking dulu untuk membangkitkan semangat kita. Ayo anak-anak, bangun. Ya, bangun. Kita mulai breakingnya ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan jika berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar, tangan diputar, lung, tangan digulung, ular melingkar di pagar buntar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat merah cetrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga biji. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ya, silakan duduk. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan maju. kita mulai acara pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa dengan salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ketua kelas telah memimpin doanya ya. Selanjutnya Ibu Guru mau absen. Nanti siapa yang Bu Guru sebut nama bilang hadir. Siapa yang nggak ada keterangan. Siapa yang nggak hadir hari ini? Masuk semua? Ya, Bu Guru absen ya. Ihsan Ma'rifatullah, Ewi Nila Cahyani,
Muhammad Mi'rajil Anbiya. Hadir. Heri Andika. Hadir. Sehat Heri? Ya. Ratnadi. Hadir. Nuri Rahma Az-Zahra. Amanda Rahayu Putri. Maya Sri Anggraini. Aida Febriani. Nurul Natasha. Nurul Hidayah. Wardila. Ya, semuanya hadir. Coba sebelum mulai ke pembahasan atau materi, silahkan ngecek kondisi kelasnya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silahkan buang ke tempat sampah. Ya, bangkunya dirapikan biar enak kita belajar ya. Ya. Sebelum kita belajar masuk ke materi, kita mau menyanyikan satu lagu wajib nasional. Silakan, yang memimpin temannya untuk menyanyi silakan maju. Ayo, semuanya dimohon berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, di makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk. Ya, selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya, tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama, mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan adanya kegiatan sumber daya, kelangkaan sumber daya. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan kelangkaan sumber daya dengan perspektif yang holistik. Yang ketiga, menerapkan konsep yang telah dipelajari sebagai nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat dan terakhir, menganalisis berbagai fenomena ekonomi pada kehidupan sehari-hari ya. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus selesai pada pertemuan kali ini ya. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran kita itu pertemuan yang pertama ini ya. Judul besar dari pelajaran kita pagi hari ini adalah meninjau topik ekonomi dan pengenalan ilmu ekonomi. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Bentar ya, kita masuk ke materi dulu. Tapi sebelumnya kita masuk ke materi, Bu Guru mau tanya, kalau kita berbicara mengenai ekonomi, apa yang ada di benak anak-anak semua? Wah. Ya, yang pertama uang. Apa lagi? Apa? Apa tadi? Apa besaran suaranya? Ada uang, terus ada apa? Jasa, apa lagi? Barang dan jasa, apa lagi? Kebutuhan sehari-hari ya, itu yang ada di benak kita kalau kita itu berbicara mengenai ekonomi ya. Sekarang di sini kita akan membahas tentang pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri ya.
Coba, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat membuat pilihan untuk memanfaatkan sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya ya. Misalkan sekarang, seandainya kita sudah memiliki, apa namanya tadi, Mi'raj ya? Ya, Mi'raj sudah memiliki handphone sekarang, kebutuhannya itu. Seandainya saya memiliki handphone, saya akan merasa puas setelah saya terpenuhi kebutuhan saya dengan adanya handphone. Tapi setelah memiliki handphone, Mi'raj, seandainya saya punya motor, bisa dengan mudah saya pergi sekolah, ya nggak telat lagi. Nah, itulah kebutuhan manusia, nggak ada batasnya, ya selalu ingin dan ingin dan ingin. Nah, itu kebutuhan manusia. Selanjutnya, ya sejarah perkembangannya dimulai dari Sejarah perkembangannya dimulai dari pemikiran filsuf kuno hingga menjadi ilmu yang kompleks. Beberapa topik utama yang dipelajari dalam ekonomi. Ya, sekarang kita akan membahas topik-topik ini di dalam pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah kelangkaan. Yang kedua, pilihan. Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, sebelum kita membahas topik-topik ini, kita alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya sejarah dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ya, ini kita bahas sekarang sejarahnya. Yang pertama, masa Yunani kuno. Ekonomi itu, kata ekonomi itu dibagi menjadi ada yang kata Yunaninya ya, ada yang bahasanya di bahasa oikos dan nomos. Ya, oikos itu artinya dan nomos itu artinya ya, kalau kita gabungkan dari oikos dan nomos itu menjadi ya, aturan rumah tangga ya, atau manajemen rumah tangga. Itu pengertian ilmu ekonomi itu pengertian dari ekonomi menurut masa Yunani kuno dulu ya. Selanjutnya, sekarang kita beralih ke nomor 2, Adam Smith dan ekonomi klasik. Ya. Adam Smith ini adalah tokoh ekonomi klasik ya. Ya, inilah namanya Adam Smith. Ya, Adam Smith adalah tokoh kunci dalam ekonomi klasik. Pemikirannya yang tertuang dalam bukunya yang berjudul apa coba? The World of Nations. Ya, meletakkan dasar bagi ekonomi modern dan menekankan pentingnya pasar bebas serta pembagian kerja dalam mencapai kemakmuran. Ya, berikut adalah penjelasan lebih detailnya ya. Adam Smith adalah seorang filsuf dan ekonomis Skotlandia yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Ya, Adam Smith itu adalah bapak ekonomi modern. Ya, dan tokoh utama dalam mazhab klasik. Nah, ini nama bukunya ya tadi. Kita lanjut ke pasar bebas dan tantangan tak terlihat. Pasar bebas dan tantangan tak terlihat. Smith percaya bahwa pasar bebas yang beroperasi tanpa campur tangan pemerintah yang terlibat yang berlebihan akan secara alami mencapai keseimbangan dan efisiensi melalui tangan tak terlihat. Selanjutnya kita beralih ke tokoh yang kedua. Tokoh ekonomi yang kedua. Ingat ya, tadi tokoh ekonomi yang pertama namanya Adam Smith. Ya, itu tokoh yang pertama. Yang kedua, tokoh ekonomi yang kedua namanya ya Albert Marshall ya, adalah tokoh sentral dalam perkembangan ekonomi neoklasik. Ia dikenal sebagai bapak ekonomi neoklasik. Nah, ini Albert ini dikenal dengan nama bapak ekonomi neoklasik. Tadi kalau Adam Smith dikenal dengan bapak ekonomi ya, ingat itu ya Naya ya. Berkat karyanya yang berjudul Principles of Economics, gitu kira-kiranya ya.
yang memperkenalkan konsep-konsep fundamental seperti penawaran dan permintaan, serta biaya produksi. Marshall mengembangkan pemikiran aliran klasik dan aliran majelis meletakkan dasar bagi ekonomi neoklasik modern. Ya, nilai selanjutnya kita ke teori nilai. Ya, teori nilai Marshall mengembangkan teori nilai yang menekankan interaksi antara penawaran dan permintaan dalam menentukan harga suatu barang dan jasa. Terus teori kepuasan margial yang memperkenalkan konsep kepuasan margial yang menjelaskan tentang bagaimana individu membuat keputusan konsumen berdasarkan kepuasan tambahan yang diperoleh dari setiap unit tambahan yang dikonsumsi. Terus teori biaya produksi. Teori biaya produksi. Teori keseimbangan tersial. Ya, itu adalah teori-teori yang dikembangkan oleh tokoh filsuf yang kedua yang bernama Alfred. Ya, itu ya. Sekarang kita beralih ke hukum permintaan dan penawaran. Marshall menekankan pentingnya hukum permintaan dan penawaran dalam menentukan harga dan kuantitas barang di pasar. Hukum ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Ya, contohnya segini ya. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Contohnya gini. Sekarang barang yang harganya itu melambung tinggi? Cabai sekarang itu harganya melambung tinggi. Semakin tingginya harga barang, maka semakin sedikitnya orang yang membeli ya. Karena kenapa? Karena harganya mahal. Ya, itu namanya termasuk dalam kelangkaan itu anak ya. Semakin harga suatu barang itu naik, semakin sedikit penawaran yang akan dilakukan. Ya, transaksi jual belinya itu semakin berkurang karena harga dari suatu barang itu harga dari suatu barang itu tidak bisa dicapai oleh masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata. Ya. Selanjutnya kita ke konsep keseimbangan umum. Marshall juga konsep keseimbangan umum. Marshall juga memperkenalkan konsep keseimbangan umum yang mencoba memahami interaksi antara berbagai pasar dan bagaimana perubahan dalam suatu pasar dapat mempengaruhi pasar lainnya. Terus pengaruh Marshall pada ekonomi neoklasik. Mana? Mana dia tadi? Analisis pasar. Ya, konsep-konsep Marshall seperti kurva permintaan dan penawaran masih menjadi dasar analisis pasar dalam ekonomi mikro modern. Ya. Selanjutnya ada tokoh ekonomi yang ketiga. Ada sini kita bahas 3 tokoh ekonomi dalam mata pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya, tadi yang pertama Adam Smith, yang kedua Marshall, ya, yang ketiga sekarang J.M. Keynes dan ekonomi modernnya. J.M. Keynes. Apa pengertian ekonomi menurut J.M. Keynes? Ya, J.M. Keynes atau Johann Maynard Keynes adalah seorang ekonomi Inggris yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi modern. Pemikirannya yang dikenal sebagai Keynesianisme menekankan peran penting pemerintah dalam mengelola perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal
untuk mengatasi resesi dan depresi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengaruh Keynes terhadap ekonomi modern ya. Yang pertama, poin pentingnya itu adalah teori Keynes dan intervensi pemerintah. Terus yang keduanya mana? Yang kedua, konsep permintaan agregat. Yang ketiga, kritik terhadap ekonomi klasik. Yang keempat, pengaruh pada kebijakan ekonomi. Yang kelima, relevansi dalam konteks saat ini. Ya, itu adalah beberapa teori yang digagas oleh Keynes. Selanjutnya, di sini Ibu Guru akan membagikan anak-anak kelompok ya menjadi 3 kelompok. Sebelumnya pertemuan kemarin Ibu Guru pernah membagikan kelompok ya. Ya, sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, ada belakang ya, dikondisikan, meja kursinya itu dikondisikan. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, ini kelompok 1 ya, membahas tentang itu, tentang apa? Distribusi. Kelompok 2, produksi. Ya, kelompok 3, konsumsi. Ya, di sini selama diskusi ini kerja kelompok ini kalian Ibu Guru akan memberikan waktu 25 menit ya untuk mengerjakan tugas kelompok. Ya, ayo silahkan dikerjakan anak ya. Diskusikan sama teman-temannya mengenai materi yang Ibu Guru berikan. Nanti setelah jadi kita akan melakukan diskusi di depan persentase. Ya, diskusikan ya. Tolong ditulisnya di sini juga ya, dicatat ya. Tambahan materinya. Dicari. Tulis semua ini. Iya, ditulis nanti dipresentasikan di depan hasilnya. Ya. Berapa menit? 20. Satu grup yang presentasi. Nanti kalau itu kita tentukan. Sekarang kerjakan dulu ini tugas kelompok yang Bu Guru kasih ini selama 25 menit. Itu diskusikan dulu sama teman-temannya mana yang belum dipahami. Boleh kita tanya misalnya ada yang kurang jelas ini? Bisa? Bisa ya. Coba kita baca ya. Ya. Dijawab mana ya, dijawab. Ada yang kurang jelas? Jelas? Ada yang maju atau Nanti dibagi 4 orang minimal yang nanti kan. Ayo. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya.
ya. Apa jadinya? Produksi itu. Iya, produksi. Ya. Ya, nanti dibaca materinya nanti tiga orang, satu moderatornya ya.
Sudah jadi semuanya? Sudah. Ya, siapa kelompok mana yang mau maju duluan? Ayo, kelompok 1, 2, 3. Mana? Kelompok 1. Kelompok 2 aja guru. Ya, dari 1 kita berurutan. Ayo, ayo kelompok 1 maju. Ayo, maju ke kursi mejanya dimajukan ke sini. Kursi mejanya dimajukan. Angkat. Kursinya. Depan nanti kan. Atau geser dikit biar nggak silang. Diangkat caranya. Ini satu nih, pakai ini. Kursinya mana? Hati-hati. Angkat. Ayo, silakan kelompok 2 dan 3 perhatikan kelompok 1 yang melakukan persentase. Ayo moderator. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 berdiri di hadapan teman-teman sekalian hanya untuk kita mau mempresentasikan hasil diskusi kita, hasil pertukaran pikiran kita, yaitu masalah tentang distribusi dalam ilmu ekonomi. Jadi sekarang kita semua maju di hadapan kalian, kita mau mempresentasikan. Nah, kebetulan saya menjadi moderatornya dan yang di sebelah saya ini menjadi pematerinya. Oke, baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama menyimak, mendengarkan presentasi yang akan dibawa oleh teman-teman saya ini. Ya, sebelum kita mulai presentasi, silahkan teman-teman siapkan pulpen dan bukunya. Mungkin nanti siapa tahu ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas mungkin. Nah, jadi disiapkan. Sudah? Sudah siap semua? Oke, baiklah. Pada teman saya, silahkan berdiri untuk menyampaikan presentasi tentang distribusi. Pada kawan saya yang bernama Epang, yang pertama saya aturkan. Baik, di sini saya menjelaskan tentang distribusi secara pengertiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi secara pengertiannya adalah distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ini melibatkan berbagai aktivitas untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan tepat, bersih, rapi, dan selamat, baik secara langsung maupun melalui perantara seperti agen atau pengecer. Jadi di sini distribusi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, distribusi langsung, dan yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah produsen menjual langsung ke konsumen, misalnya pedagang sayur yang menjual dagangannya ke pasar. Dan distribusi tidak langsung melibatkan perantara seperti agen, grosir, dan pengecer untuk menyalurkan produk ke konsumen. Baik, dan kita akan mengganti
ke teman saya yang sebelah, Mr. Dika, untuk menjelaskan tentang tujuan distribusi. Ya, silakan Jadi. Tujuan distribusi. Tujuan distribusi untuk memastikan ketersediaan produk di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang baik, sehingga konsumen dapat dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Saluran distribusi. Rangkaian organisasi dan individu yang terlibat dalam proses penyaluran produk seperti agen grosir, pengecer, dan perusahaan logistik. Peran distribusi. Memfasilitasi ketersediaan produk bagi konsumen, mendukung kelancaran kegiatan pemasaran, membantu produsen menjaga kelangsungan produksi, meningkatkan nilai guna barang dan jasa, mencapai pemerataan distribusi produk secara keseluruhan. Distribusi adalah bagian penting dari kegiatan ekonomi yang memastikan barang dan jasa sampai ke tangan konsumen dengan efisien dan efektif. Saat ini baca ini. Harga. Kelangkaan suatu barang atau jasa dapat menyebabkan harga barang tersebut naik. Perilaku konsumen. Kelangkaan dapat mempengaruhi perilaku konsumen seperti pembelian, panik atau mencari alternatif lain. Pertumbuhan ekonomi. Kelangkaan dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi jika sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi terbatas. Cara mengatasi kelangkaan tersebut adalah efisiensi, menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Ini saya akan digantikan sama rekan tim saya di samping. Efisiensi, menggunakan sumber daya secara lebih efisien untuk mengurangi pemborosan. Inovasi, mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya atau menciptakan alternatif. Pengendalian pertumbuhan penduduk, menerapkan kebijakan yang dapat membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga tidak melebihi ketersediaan sumber daya. Diversifikasi, mencari sumber daya alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang langka. Sekian. Oke teman-teman, itulah tentang distribusi yang telah disampaikan oleh 4 teman kita ini. Nah, jadi itu adalah kesimpulan atau pengertian dari sebuah distribusi. Nah, jadi sekarang karena sudah disampaikan semuanya tentang distribusi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya karena mungkin kurang jelas atau kurang paham, mungkin bisa ajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangannya, ya. Masing-masing kelompok satu yang angkat tangannya sebagai perwakilan. Ya, silakan.
Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih waktunya. Jadi pertanyaan kami apa itu distribusi langsung? Stop. Caranya maju ke sini. Ya, biar kita tahu itu. Ya, biar kita tahu apa pertanyaannya. Silakan maju ke depan sini. Ke sini. Ya. Jadi pertanyaan dari kelompok kami yaitu apa itu distribusi langsung? Bisa diterima? Ya, bisa. Oke, baiklah. Saudari kita telah bertanya yaitu tentang apa distribusi langsung. Baiklah, sekarang kita akan mendengar penjelasan dari pemateri kita. Tolong disimak dengan cermat ya, teman-teman sekalian. Oke, baiklah. Kita kasih kepada pemateri kita. Semangat. Baik teman-teman, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis dari distribusi. Jadi distribusi itu dibagi menjadi dua, dan tadi dinyatakan oleh saudari kami adalah distribusi langsung, bukan? Nah, jadi distribusi langsung itu adalah produsen menjual langsung ke konsumen. Jadi pengertiannya itu kita menjual secara tatap muka. Ya, jadi kita bertemu di suatu tempat yang sama dengan sang penjual dan sang pembeli. Nah, contohnya seperti pedagang sayur yang biasanya keliling-keliling di sekolah kita, kan? Nah, ya gitu udah yang kita bisa tatap muka bertemu langsung dan tidak secara perantara. Gimana mereka? Kurang? Butuh penjelasan yang mana lagi? Tentang apa? Tentang distribusi. Distribusi. Apakah atau mungkin yang contoh yang kedua apa? Karena distribusi itu dibagi menjadi dua. Tadi saya sudah menjelaskan tentang yang pertama tentang distribusi langsung. Apakah saudari kami ingin tahu apa itu yang kedua distribusi tidak langsung gitu? Gimana? Ingin mengetahui bagaimana? Bisa. Atau saya jelaskan lagi? Jelas. Baik, terima kasih. Oke, baiklah. Ya, alhamdulillah alhamdulillah pertanyaan dari saudari kami itu sudah dijawab oleh pemateri kita. Jadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh pemateri kita. Jadi bagaimana saudari kami, apakah bisa diterima? Jelas? Nggak ada pertanyaan lagi ini? Kelompok yang lain? Ayo, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ya, silakan maju, saudari Nurul Hidayah. Ya. Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari kelompok kami, sebutkan jenis-jenis distribusi. Ya, jenis-jenis dari distribusi. Ya, jenis-jenisnya. Ya. Oke, baiklah. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu sebutkan berapa macam jenis-jenis distribusi. Oke, jadi sekarang kita akan mendengarkan pemateri kita menjelaskannya dari pertanyaan saudari Nurul Hidayah, yaitu sebutkan berapa jenis-jenis distribusi. Oke, kepada pemateri kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan kembali tentang jenis-jenis distribusi. Jadi
Distribusi itu dibagi menjadi dua. Pertama, distribusi langsung. Dan kedua adalah distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah produsen menjual ke konsumen secara tatap muka. Misalnya pedagang sayur yang menjual kepada pembeli. Nah, maksudnya di sini tidak menggunakan perantara atau orang lain. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung, yaitu ia melibatkan perantara seperti agen, grosir, dan pengecer untuk menyalurkan produk mereka. Nah, contohnya seperti kebanyakan di sini kita pernah membeli barang secara online, bukan? Nah, contoh seperti Kopai, TikTok Shop, Shopee. Nah, kita sudah pasti mengenal. Nah, jadi itu tadi contoh distribusi tidak langsung. Nah, bagaimana, apakah ada pertanyaan lain lagi atau sudah cukup? Mengerti? Sudah jelas? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, alhamdulillah pemateri kita bisa menjawabnya. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah puas dengan jawabannya? Puas? Yang lain juga puas? Alhamdulillah. Ya udah, kalau semuanya sudah puas, nggak ada pertanyaan lagi nih jadinya. Nggak ada ya. Semua sudah jelas ya. Oke, baiklah. Karena semuanya sudah jelas, yaitu apa itu tentang distribusi. Jadi yang akhiri bersama kelompok kami di hadapan kalian semua untuk mempresentasikannya. Jadi sekarang kita akan melihat presentasi dari kelompok yang lainnya. Jadi kelompok yang di hadapan kalian ini mau undur diri dulu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, hebat. Ya. Sekarang coba kelompok 2 maju ya. Kelompok 1 duduknya di situ. Kita ganti. Ayo. Ya, ya. Kelompok 2. Ya, ini dah. Ayo, siapa moderator? Ini moderator? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majunya kami di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang produksi. Yang pertama akan dibacakan oleh Ewi. Kepadanya disilahkan. Oke, jadi produksi adalah apa? Produksi adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Produksi melibatkan berbagai proses melalui dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi atau digunakan. Secara lebih rinci, produksi dapat dijelaskan melalui pengertian. Pengertian produksi meliputi 3, yaitu yang pertama, penambahan nilai guna. Menurut produksi adalah usaha untuk menambahkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua, penciptaan barang dan jasa. Produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menciptakan barang atau jasa yang sebelumnya tidak ada. Yang ketiga, proses transformasi. Produksi adalah proses pengubah input, bahan baku, tenaga kerja, modal, dan lain-lain menjadi output barang atau jasa. Yang kedua,
Tujuan produksi memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan. Tujuan utama produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Bagi pelaku usaha, produksi juga bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari penjual barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Produksi yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu mengurangi pengangguran. Dengan adanya kegiatan produksi, lapangan kerja dapat tercipta sehingga mengurangi angka pengangguran. Sekian. Nah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lila Cahyani. Padanya dipersilakan. Oke, selanjutnya jenis-jenis produksi. Jenis-jenis produksi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama produksi barang. Produksi barang menciptakan barang-barang fisik seperti makanan, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, produksi jasa. Produksi jasa menciptakan layanan atau jasa seperti konsultasi, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor produksi. Faktor produksi memiliki 5 faktor. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, keahlian. Yang kelima, kewirausahaan. Sekian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aida Febriani, kepada yang dipersilahkan. Selanjutnya tentang tahapan produksi. Jadi tahapan produksi itu memiliki 6 tahapan. Yang pertama perencanaan, kedua pengadaan bahan baku, ketiga proses produksi, keempat pengemasan, kelima penyimpanan, keenam distribusi. Selanjutnya tentang contoh kegiatan produksi. Jadi contoh kegiatan produksi itu seperti pabrik makanan, pabrik tekstil, perusahaan konstruksi, dan usaha jasa. Nah, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika kurang jelas bisa ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Aida. Ini dulu, ayo yang bertanya maju. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar penjelasan dari teman saudari berkata kelompok 2 yang menjelaskan tentang produsen. Nah, jadi tadi ada beberapa contoh yang sudah disebutkan. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pabrik tekstil? Sekian. Baik, yang akan menjawab pertanyaan dari teman kita adalah pemateri dari Aida Febriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi pabrik tekstil adalah pabrik yang memproduksi kain, pakaian, atau perlengkapan tekstil lainnya. Jelas? Pabrik yang memproduksi kain, pakaian, atau perlengkapan tekstil lainnya.
kain. Banyak contohnya di Desa Sadi. Iya, Pak. Kain songket dan lain-lain. Jelas. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, kita perwakilan aja ya dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Yaudah, sekarang kita kita ice breaking lagi ya untuk menyegarkan semangat kita karena udah terkuras habis oleh diskusi kita tadi. Kita perwakilan aja kelompok 1 dan 2 aja ya. Karena waktu. Ayo, sekarang kita ice breaking ice breaking ya. Ayo berdiri. Berdiri ya. Tolong di sini nak, biar jangan kembali ke kamera. Enggak apa, biarin dah itu di sini ayo. Kita ice breaking, ayo. Sekarang Pak. Sekarang Ibu Guru minta, Mbak berdiri. Sekarang Bu Guru minta kalian menuliskan Ibu Guru dari angka 1 sampai 8, tapi tidak di buku. Dengan cara gini, 1. Paham? Anggap telunjuk kalian ini adalah pensil atau pulpen atau pena ya. 1 gitu, coba. 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. 8. Sekarang kita ulang. Kita menggunakan kepala dan badan. Tuliskan Ibu Guru angka 1 sampai 8 menggunakan kepala dan badan kalian. Anggap kepala dan badan kalian adalah pena. Ya. Kita mulai. Ayo. 1. Ulang. Serempak semuanya. 1, 2, 3, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Belum habis ya. Lihat, ini ada berapa? 5. Ini? 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 6 lah. 5. Untuk kalian semua ya. Ya, sekarang duduk, silakan duduk, ambil kursinya ya. Tapi diangkat. Angkat dulu. Pakai ini aja. Oh, udah, nggak apa-apa. Kursinya juga. Diangkat ya, biar tadi mau diangkat. Nah, diangkat sayang. Salah ini. Bantuin dulu nak, bantuin. Diangkat. Diangkat, jangan didorong. Pelan-pelan. Ya. Dalam perwakilan lembar kelompoknya dikumpulkan ya. Lembar kelompoknya yang tadi.
duduk. Sekarang Ibu Guru akan kasih kalian tugas mandiri atau tugas individu ya. Dikerjakan di sini. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Ya, sekarang Bu Guru bagikan tugasnya. Jumper ke belakang ya. 2, 4, 5. Di belakang ya. Ya, jumper ke belakang. Udah? Ini tugas individu. 4 kurang 2. Ya langsung ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Tinggal berapa yang kurang? Tinggal 2. Nah, tugas individu. Ini soal pemantiknya ya. Yuk dijawab. 5 menit. Yang hadap belakang, hadap depan sayang. Anda duduk di sini. Gimana? Oh ya dah, nggak apa-apa dah. Ya. Masih dalam konteks ini adalah
Ada yang udah jadi? Ya, tinggal sebentar, tinggal 1 menit lagi. Alhamdulillah. Ya, ayo perwakilan, ngumpulinnya yuk. Perwakilan, ngumpulin. Terus namanya ya? Ya, jangan lupa namanya. Ya. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dari ke anak-anak semua, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita, hasil belajar kita selama pelajaran berlangsung? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Ayo. Ya, Miraj ya. Namanya Miraj. Ya, silahkan disimpulkan nak ya. Apa hasil belajar kita pada pagi hari ini? Silahkan disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya mau menyimpulkan hasil pembelajaran diskusi kita pada pagi hari ini. Sedikit saja ya, singkat, jelas, dan padat. Oke, baiklah, kesimpulannya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita sudah diberitahu tentang ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang membahas tentang kebutuhan manusia untuk menjalin kehidupannya sehari-hari. Tanpa ekonomi, manusia tidak bisa berlangsung hidup lama. Ya, jadi ekonomi itu adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia tidak bisa lepas dari ekonomi. Dah? Paham semua? Nah. Cuman gini, Bu. Ya, dari Bu Guru ya, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita ini manusia, kita ini adalah makhluk sosial. Siapa yang tahu apa itu makhluk sosial? Iya, makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ya, kalau kita itu tidak ada yang namanya makhluk sosial, maka tidak bisa. Sekarang Miorat sakit, dia sendirian di rumah. Dia kedinginan, dia kepanasan, tidak ada yang menolongnya, gimana? Iya, itu makanya kita itu dibutuhkan untuk ada teman hidup atau makhluk sosial. Ya, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Guru akan menyampaikan pesan sedikit kepada anak-anak ya. Tetap semangat untuk belajar. Ya, nanti kalau datang rumah jangan fokus main HP, jangan fokus bermain atau main game terus. Kita ulangi pelajaran-pelajaran kita yang telah diajarkan di sekolah ya. Ya. Kita sebelum Bu Guru tutup lagi ya, Ibu Guru ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata Bu Guru atau tingkah laku Bu Guru yang salah terhadap kalian. Ibu Guru minta maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, dan kesalahan itu datangnya dari Ibu Guru sendiri ya. Ya, mungkin kita tutup acara belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.
Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai ibadah, ya, bernilai ibadah. Ya, sekian dari Ibu Guru. Bu Guru tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.